Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bara. Video kali ini Bara buat untuk membantu pertanyaan dari salah satu stroker. Pertanyaannya itu dari Ibu Reni. Ya, halo Bu Reni, assalamualaikum. Apa kabar Bu? Sehat selalu ya Bu ya. Iya, Bu Reni bertanya sama Bara. Ini pertanyaannya, Bang, bagaimana mengatasi jalan yang pergelangan kakinya miring ke dalam? Ya, Bu Reni juga kirim video jalannya seperti apa ya. Kalau kita perhatikan nih ya, saat sebelum dia menapak kakinya itu atau pergelangan kakinya agak miring dulu ya baru menapak. Terkadang takutnya jatuh dan juga bisa menjadi keseleo dan lain-lainnya. Hal ini disebabkan oleh apa saja dan bagaimana cara mengatasinya. Yuk kita kupas videonya kali ini ya. Bagaimana cara mengatasi jalan dengan kaki yang miring ke dalam. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya, Bara, di channel Therapeutic Home Care, channel yang akan selalu membahas tentang kesehatan dan yang tak kalah pentingnya lagi, selalu mencari solusi bagaimana caranya mengatasi segala macam problematik ataupun masalah fisik Anda. Pergelangan kaki yang miring ke dalam saat ingin menapakkan kaki saat berjalan, itu salah satu problematik yang dirasakan oleh para penderita stroke atau stroker. Ya, dan ini kadang mengganggu sekali untuk keseimbangan. Ya, apalagi kalau misalnya benar-benar menapaknya saat miring ke dalam ya. Waduh, bisa terjadi keseleo dan lain-lain, jatuh dan lain-lain. Ya, ini disebabkan oleh apa sih gitu loh ya. Kemungkinan besar bisa jadi dikarenakan yang pertama adalah adanya spastisitas. Masih adanya spastisitas di tungkai bawah. Tungkai bawah itu alat gerak bawahnya kaki. Ya, nah berarti triknya yang pertama adalah bagaimana kita mengurangi spastisitas dulu. Oke, yang kedua adalah kemampuan untuk menekuk lutut ke belakangnya kurang. Nah, ini bisa bisa menjadi problematik ya, sehingga tadi lututnya tidak stabil, kurang stabil. Oke, lututnya kurang stabil. Dan yang ketiga adalah kemampuan menapakkan kakinya saat berjalan. Ya, kebanyakan penderita stroke kalau misalnya menapakkan kakinya dengan posisi lutut yang lurus atau mengunci, ini akan menyebabkan pergelangan kakinya agak miring kan. Gitu ya. Jadi lututnya memang sebenarnya belum stabil. Gitu ya, intinya lututnya belum stabil. Jadi kemampuan menekuk lutut ke belakangnya belum. Oke. Nah, trik yang pertama seperti apa Mas Bara? Trik yang pertama kiatnya adalah kita kurangi dulu spastisitasnya. Oke, jadi sebelum latihan kita kurangi dulu spastisitasnya. How to do it? Bagaimana untuk mengurangi spastisitas? Yang pertama adalah pengalaman Bara itu biasanya dari
trunk control dan neck control. Jadi kontrol tulang punggung saat berjalan dan kontrol neck saat berjalan. Oke, ini akan mengurangi spastisitas di pinggul. Ya, ini akan mengurangi spastisitas di pinggul. Oke, so do it. Lakukan dulu trunk controlnya dan neck controlnya. Oke, videonya seperti apa? Ya, videonya seperti apa? Videonya ada, Bara sudah buat. Oke, Bara sudah buatkan beberapa trik atau beberapa latihan trunk control dan neck control. Bagi yang belum nonton bisa dilihat nih, adanya di sisi kanan atas nih. Ada di sisi kanan atas ada bacaan yang hitam nih ya. Bara kasih anak panah ini. Ya, ini bisa diklik aja. Diklik langsung, nanti kita tonton dulu untuk memperbaiki trunk control dan neck control. Oke, ini yang pertama. Jadi nanti trunk control dan neck control itu bisa mengurangi spastisitas di pinggul. Oke, sehingga kakinya juga akan lulus spastisitasnya. Oke, yang kedua adalah perbaiki dulu kemampuan berdirinya. Gitu, kemampuan berdirinya diperbaiki dulu kan waktu itu pernah Bara buat juga videonya. Ya, bagi yang belum nonton juga bisa dilihat juga nih, ada nih videonya nih di atas. Nih, masih sama ya. Ya, ini juga diklik aja. Nah, di kemampuan berdiri itu bagus sekali karena apa? Karena ada unsur weight bearing. Weight bearing itu bagus sekali ya, banyak sekali yang sudah merasakan manfaat daripada weight bearing. Oke, dan yang kedua itu ada unsur aproksimasi. Saat menginjakkan kaki ada unsur aproksimasi, dorongan. Oke, nah ini juga ampuh. Oke, jadi para stroker di sana yang jalan pergelangan kakinya miring saat melangkah, jangan berkecil hati. Perbaiki dulu dari trunk kontrolnya, neck kontrolnya, kemudian kemampuan berdirinya. Oke, nah yang ketiga itu dikarenakan kemampuan menekuk lutut ke belakangnya. Kemampuan menekuk lutut ke belakangnya itu kurang. Ya, nah bagaimana melakukan triknya, melakukan latihannya untuk melatih menekuk lutut ke belakangnya? Ada juga, Bara juga sudah buat pernah videonya, ada di linknya di atas nih, di sisi kanan atas. Ya, di sisi kanan atas nih ada tulisan hitam, ini bisa diklik saja. Oke, nanti ditonton bagaimana caranya agar bisa menekuk lutut ke belakang. Oke, nah di video kali ini Bara ingin menambahkan beberapa bentuk latihan menekuk lutut ke belakang dan beberapa latihan yang bisa mengurangi terjadinya pergelangan kaki miring sesaat ketika ingin menampakkan kaki ketika berjalan. Ya, dan yang keempat nanti ada problematiknya itu salah satunya adalah kemampuan rotasi daripada pinggul keluar itu kurang. Itu juga nanti di video ini akan kita berikan. Oke, kita langsung saja ya. Bagaimana latihan yang pertama? Latihan yang pertama, kebanyakan penderita stroke saat berjalan itu adalah melatih jalan untuk ke depan. Ya, jarang sekali melatih gerakan berjalan mundur. Oke, so latihan yang pertama adalah kita melatih jalan mundur. Bagaimana? Yuk kita lihat ya. Dalam jalan mundur ini seperti ini. Oke, ini kaki yang sakit. Oke, kaki yang sakit. Kaki yang sakit di depan saat jalan mundur. Ini lihat ya. Perhatikan pinggul dan lutut saya. Perhatikan pinggul dan lututnya. Pinggulnya ditekuk ke depan. Oke, kemudian pergelangan kakinya ke belakang dan arahkan ke belakang. Lurus, tidak lurus sekali lututnya. Oke, kita ulang sedikit ke bawah sedikit ya. Oke, kita ulang ya. Saat ke depan, pinggulnya ditarik ke atas. Oke, kalau yang masih terganggu keseimbangannya boleh pegangan. Oke, agak ke atas, kemudian tekuk lututnya ke belakang sehingga pergelangan kakinya nanti akan sedikit naik, lalu dorong yang turun jari dulu. Oke, tarik lagi ke atas, ke depan. Lihat, ke depannya sama, pinggulnya ditekuk, lututnya ditarik ke belakang. Oke,
Nah, saat menapaknya, menapaknya ini dengan lutut yang sedikit menekuk. Oke, sedikit menekuk, lututnya sedikit menekuk. Karena apa? Karena kalau terlalu lurus mengunci nanti akan miring. Jadi kalau terlalu lurus mengunci akan miring, akan ke dalam. Dia lurus akan ke dalam, miring. Oke, so ditekuk sedikit, oke, lalu tapakkan. Oke, ya, kita ulang ya. Berarti kita jalan mundur. Oke, saya langsung ke depan aja ya. Oke, tekuk lututnya ke depan, ke belakang. Oke, tekuk pinggulnya, pahanya ke depan, lututnya ke belakang, lalu oke, weight bearing, berat badan ke belakang, sama. Oke, very good. Oke, kita ulang ya. Jalan mundurnya. Tekuk ke belakang, tekuk ke belakang, tekuk pinggulnya, tekuk lututnya ke belakang, lalu dorong. Lagi, tekuk lutut ke depan, paha ke depan, lutut ke belakang, dorong. Oke, maju. Oke, maju. Oke, ya, ini latihan yang pertama. Latihan yang pertama adalah kita melatih jalan mundur. Ingat ya, poin utamanya adalah menekuk pinggul dulu, tekuk dulu pinggul, pahanya tarik ke atas, setengah ke atas, kemudian tarik lututnya ke belakang, kemudian dorong pinggulnya, pahanya ke belakang, luruskan, jari dulu yang menapak. So, dalam jalan mundur, jari dulu yang menapak, jalan maju, nanti tumit dulu yang menapak. Oke, ini latihan yang pertama. Latihan yang kedua, Bang, saya bagaimana belum terlalu bisa menekuk lututnya seperti itu. Oke, kita latih menekuk lututnya. Oke, kita pegangan. Kalau yang belum seimbang, pegangan. Oke, kita latih dulu. Angkat dulu pinggulnya, usahakan setengah seperti ini. Oke, sambil pegangan. Lalu tekuk lututnya ke belakang. 1, lihat, tetap. 2, tetap. Oke, lagi. 3, come on, lagi, pergelangan kakinya diangkat. 4, good, lagi. 5, very good, lagi. 6, lagi. 7, 8, lagi. 9, tarik ke belakang lututnya. 10, oke, sebentar, agak turun ke bawah biar kakinya kelihatan. Pinggulnya ditarik ke depan, oke, sambil pegangan biar seimbang. Oke, lalu tekuk lututnya ke belakang. 1, very good. 2, oke, turun. 3, perlahan saja. Lagi. 4, very good. Oke, 5, lagi. 6, very good. Lagi. 7, rendah. 8, 9, 10 dalam posisi pinggul atau paha setengah diangkat. Oke, ini latihan yang kedua. Latihan yang ketiga adalah latihan menapakkan kaki. Ya, ini belum Bara buat videonya, jadi kita satukan di sini saja. Oke, latihannya adalah latihan menapakkan kaki saat berjalan. Oke, kemarin kita sudah pakai swing ya, udah ya, swingnya sudah ya. Oke, sekarang menapakkan kakinya ke belakang, menapakkan kakinya saat berjalan. Turunkan. Oke, menapakkan kakinya. Tendang, stop sampai di sini. Kemudian injakkan 1. Ya, angkat. 2, angkat sambil nekuk lututnya ke belakang. 3, angkat sambil nekuk lututnya ke belakang. 4, angkat sambil tekuk lututnya ke belakang. 5, very good, angkat sambil tekuk lututnya ke belakang. 6, angkat sambil tekuk lututnya ke belakang. 7, very good, lagi. 8, jangan dikunci lututnya, very good. 9, oke. 10, oke, perlahan. Oke, kita mulai. Kita ulang dari perlahan. Oke, tekuk lututnya. Oke, tekuk lututnya. Pakai perut ya. Tekuk lututnya ke depan. Oke. 1, lagi.
2, angkat. 3, lagi, lihat tumitnya dulu. 4, oke, good, angkat pergelangannya, angkat. 5, tekuk semuanya. 6, lagi. 7, angkat. 8, very good. Lagi. 9, very nice. 10, very good. Ini adalah latihan yang ketiga. Oke, nah latihan yang keempat. Latihan yang keempat adalah latihan setelah mampu. Oke, setelah mampu belajar jalan maju, kemudian jalan mundur. Oke, latihannya seperti apa? Latihannya yang saya lakukan adalah latihan dengan saya pernah lakukan dengan Pak Bambang. Oke, di videonya Pak Bambang bisa dilihat di kanan atas ini. Ya, saya pernah melakukan sama beliau latihan ini. Oke, ke depan. Oke, ke depan. Tarik, kemudian ke belakang. Very good, ke belakang. Oke, ke depan lagi, tumitnya. Oke, ke depan lagi. Lagi ke belakang. Tuh, jari dulu. Jari dulu. Oke, good, tumit dulu. Oke, lagi, tumit dulu. Oke, jari dulu. Jari dulu, very good. Jari dulu. Oke, angkat, tumit dulu. Angkat, tumit dulu. Angkat, tumit dulu. Angkat, jari dulu. Angkat, jari dulu. Angkat, jari dulu. Ingat ya, ngangkatnya pinggulnya, pahanya diangkat dulu setengah, kemudian tarik ke belakang. Tarik ke belakang, tendangkan, injak. Oke, angkat, tendangkan, injak. Oke, angkat dulu, tendangkan ke belakang. Jari dulu, angkat, tendangkan ke belakang. Pahanya diangkat. Pahanya diangkat setengah, kemudian lututnya ke belakang, tendangkan. Tuh, ya. Angkat, lututnya ke belakang, tendangkan. Angkat, lututnya ke belakang. Tuh. Angkat, lututnya ke belakang. Angkat, lututnya ke belakang. Oke. Latihan yang keempat. Latihan yang kelima, tapi kalau sudah bisa semuanya ya, sudah mulai bagus, sekalian latihan keseimbangannya adalah latihan jalan silang. Ini juga saya pernah lakukan dengan Pak Bambang yang notabene berhasil. Alhamdulillah, terapinya hanya dalam waktu 1 bulan. Oke, jalan silang seperti ini. Oke, masih sama, angkat, oke, kemudian, oke, angkat, oke, angkat lututnya, pergelangan kaki, lututnya dibelakangin, lalu taruh. Oke, good, lagi ya, bilang ya, angkat, pakai perut, lututnya ke belakang, kemudian jatuhkan ke samping, jatuhkan lutut, ini dulu, tumit dulu. Oke, kemudian angkat, jatuhkan tumit. Oke, angkat, jatuhkan tumit. Oke, angkat ke setengah. Oke, kemudian lututnya ke belakang, tumit. Oke, sama. Very nice. Oke, very nice. Very nice. Oke. Tidak usah dulu mundurnya, majunya saja dulu, angkat pinggulnya ke depan, pahanya angkat setengah, oke, kemudian lututnya ke belakang, pergelangan kakinya sehingga terangkat, oke, kemudian silangkan, tumitnya dulu yang jalan, angkat, oke, pakai perut, silangkan, angkat, silangkan. Pegangan kalau yang belum bisa, angkat, silangkan. Very good. Angkat, silangkan. Oke, ini latihan yang ke-5. Latihan yang ke-6 adalah latihan lambaian tangan. Oke, karena kalau dilihat ya Bu Reni juga tadi di videonya ya, kita ulang lagi ya videonya sekali lagi nih, ini videonya ya. Coba diperhatikan tuh ya. Kelihatan sekali Bu Reni tidak melambaikan tangannya, jadi tangannya agak sedikit kaku ya. Ini membuat spastisitas juga akan
bertambah di tungkai bawah. Ya, ini bisa mengurangi spastisitas juga. Jadi saat berjalan kita harus pakai lambaian tangan. Oke, lambaian tangan ya, Bu Reni ya. Bu Reni kan tangannya sudah mulai lebih baik ya. Jadi sambil pakai lambaian tangan. Oke, latihan yang keenam adalah lambaian tangan. Oke, saya jauhkan dulu. Oke, saya jauhkan dulu. Oke, kalau ini ke atas ya. Bagus. Oke, pakai lambaian tangan. Bagaimana caranya? Oke, seperti ini. Oke, angkat setengah. Oke, kemudian boleh satukan. Oke, angkat setengah. Oke, kemudian tapakkan. Lihat barunya langsung ke sana. Ya. Oke, angkat, tapakkan. Oke, angkat, tapakkan. Oke, angkat, tapakkan. Oke, kembali. Ulang ya. Oke, angkat setengah pinggulnya, pergelangan kaki lututnya ke belakang, pergelangan kaki diangkat. Kemudian arahkan bahunya ke samping, tapakkan. Oke, lihat, tapakkan. Lihat, tapakkan. Oke, lihat, tapakkan. Oke, dengan lambaian tangan ke bahu, lambaian bahu ya, ini akan mengurangi spastisitas di pinggul. Oke, kita lihat ya, belakang angkat pergelangan kakinya. Oke, ya, angkat pahanya setengah dibarengi dengan lutut ke belakang dan pergelangan kaki mengangkat. Arahkan ke arah kaki yang melangkah. Oke, arahkan kaki yang melangkah. Oke, arahkan kaki yang melangkah. Arahkan kaki yang melangkah. Oke, tidak begini ya, tidak begini. Bukan. Ini mah robot. Ini mah robot. Ya, ini mah robot ya. Jadi arahnya kita ke arah yang melangkah. Ini melangkah kakinya. Oke, kita tarik. Oke, ini melangkah kakinya. Kita tarik. Oke, ini melangkah kakinya. Oke, ini latihan yang ke-6. Nah, demikianlah sahabat terapeutik home care atau stroker di sana. Kiat-kiat atau latihan bagaimana agar supaya jalan telapak kakinya ataupun pergelangan kakinya tidak miring ke dalam. Ya, Bu Reni, demikian Bu jawaban dari Bara. Semoga bermanfaat. Jangan dicoba Bu, tapi dirutinkan, dipraktekkan. Oke, praktekkan dan rutinkan, dan berulang. Karena penderita stroke obatnya adalah hanya gerakan yang berulang dengan gerakan dan pola yang baik ataupun benar. Oke, jadi demikianlah Bu Reni jawaban saya. Semoga juga bermanfaat video kali ini buat Bu Reni ataupun buat para stroker di sana. Oke, jika bermanfaat video ini menurut para atau sahabat terapeutik home care, yuk di-share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa tombol like-nya. Oke, yang bagi sudah subscribe dan mengikuti video Bara selama ini, terima kasih banyak telah mengikuti video Bara kali ini. Yang belum subscribe, yuk di-subscribe agar mendapatkan notifikasi ataupun reminder daripada video-video baru Bara nantinya yang tidak kalah menarik dan bermanfaatnya. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.